Ada 5 ya, level kebebasan finansial dan gue yakin kalian di sini banyak yang bahkan belum lewat level pertama. Di video kali ini ya, gue akan bahas gimana caranya, lu bahkan gue kasih tahu nanti step by step-nya lu bisa naik dari level 1 sampai level 5, yaitu level yang terakhir dari financial freedom. Nanti kita akan definisikan setiap level dan cara naik levelnya itu bagaimana. Ini adalah topik yang sebenarnya gue pengen bahas dari dulu. Dan ini adalah perjalanan gue pribadi juga. Karena gue ibaratnya orang yang pernah ya mulai di posisi kalian. Gue pernah mulai berada di titik nol. Ya, gue pernah jualan sedotan di pinggir jalan sampai sekarang punya aset triliunan. Jadi gue tahu jelas gimana cara naik levelnya dan apa aja yang lo ekspektasikan di setiap level. Level yang pertama ini kita sebutnya survival. Ya, survival ini kalian bertahan hidup. Lu cuman mikirin kapan kira-kira bisa dapat gaji ke depan. Ya, jadi kalau kalian hidupnya masih begini, ini masih di era survival. Di sini lu belum bisa menikmati yang namanya hidup, ya. Jadi pikiran lu tuh jarang tenang, jarang kosong. Pikiran lu selalu diisi sama apa? Cicilan. Ya, biasanya cicilan rumah. Gimana ya caranya gue bayar kontrakan bulan depan? Gimana caranya gue bayar cicilan motor? Gimana caranya gue bayar cicilan mobil? Otak lu ini penuh ya dengan jeratan-jeratan finansial dan lu biasanya nggak sabar untuk nunggu, oh kapan nih gaji gua kok belum cair ya tanggal segini. Dan banyak yang keliru, banyak yang kira survival ini soal masalah gaji. Gua tahu persis gitu, ada orang yang bahkan punya gaji 50 juta aja dia masih di survival. Kenapa? Karena dia ketika gajinya 50 juta, cicilan rumahnya itu 35 juta gitu. 10 juta cicil mobil, sisa tinggal 5 juta. Ini sama nih, orang yang kayak ini survival sama seperti orang yang gajinya UMR dan survival dengan cara yang sama. Lu harus tahu ya, uang itu ada ilmunya. Dapat uang adalah sebuah game. Orang yang lebih kaya dari lu tuh tahu hal yang lu tidak tahu. Jadi kalau lu masih di era survival ini, lu harus banyak dengerin sama orang yang lebih kaya dari lu. Ibarat di level ini lu tuh nukerin waktu untuk dapetin kepastian. Ya, lu cari obat bius yang namanya gaji. Jadi lu ngerasanya nyaman nih. Oke, dengan apa yang gue punya, ya kan kira-kira gue bisa bayar ini cukup, nggak ada sisanya. Di era survival ini biasanya lu susah untuk nabung. Ini sistem perbudakan modern di mana lu dikejar-kejar sama yang namanya riba, ya. Jadi otak lu isinya cuma riba, cicilan ini, cicilan itu, bayar kartu ini, bayar itu. Dan yang fatal di level ini, lu kan nggak punya uang tabungan sama sekali ya. Jadi ini ibarat lu cuma bayar dari waktu ke waktu gitu. Lu benar-benar terperangkap ya di siklus waktu ke waktu. Ketika lu berada di level ini, yang paling fatal adalah hidup itu kadang ngelempar kita hal yang kita nggak sadar gitu. Gue sebutnya hidup kadang ngelemparin kita tai. Ketika hidup ngelemparin kita tai, contohnya, adik lu sakit, orang tua lu, papa lu sakit, nyokap lu sakit, gitu. Apa yang lu bisa lakukan di titik itu? Jawabannya nggak ada, karena lu masih di era survival. Satu kejadian hidup itu ngelemparin tai, karena hidup tuh selalu, ya, ini lu bisa pegang omongan gue, hidup tuh kadang ngelemparin kita tai yang tak terduga. Ketika dilemparin satu tai ke lu bisa bener-bener masuk dalam jurang, ya. Lu udah masih punya tumpukan cicilan, orang tua lu sakit, lu harus ngutang lagi untuk biayain mereka, ini hutangnya jadi tambah besar dan ini akan jadi beban yang luar biasa ke hidup lu. Cuman cukup satu kejadian sial di hidup lu, udah hidup lu selesai. Nah, keluar dari zona survival ini, senjatanya itu cuma 3 ya. Yang pertama, lu harus punya budget. Artinya apa? Lu harus catat dengan jelas. Ini memang tidak gua lakukan di level gua sekarang, tapi zaman gua masih survival, ketika gua awal-awal dapat duit, gua tuh bikin budget dan gua ikuti budget gua. Orang yang punya rencana, itu lebih mungkin nyampe ke tujuannya dibanding orang yang nggak punya rencana sama sekali. Kalian hidup ini tuh butuh rencana, ya, butuh rencana, butuh aksi. Jadi lu bikin budget, lu hitung, ya, gaji saya sekian, pengeluaran saya harus sekian. Saya mau coba sisihkan at least 10% dulu. Jadi ketika lu punya budget ini, lu ikutin budget lu bulan depan. Jangan budget lu itu misalnya untuk makan 2 juta, terus lu kepikiran, oh ini karena diajak teman ada 150.000. Jangan. Ikutin budget. Kan lu di level 1 survival. Step 2 ya, lu harus perang secara total sama semua hutang-hutang lu. Ini banyak yang keliru, ketika dia masih survival, dia mau coba untuk berinvestasi. Padahal dia masih punya tumpukan hutang nih, ya. Jadi kalau lu punya hutang, contohnya ada hutang 5 juta nih sama orang A. Ada hutang 15 juta nih, kartu kredit. Ada hutang 50 juta, ya, misalnya untuk yang lain lagi. Walaupun bunganya paling besar misalnya kartu kredit, lu bukan lunasin yang kartu kredit dulu. Lu lunasin adalah hutang yang paling kecil. Jadi 5 juta dulu, 15, lalu 50. Ya. Ini berapapun angkanya, misalnya 3, ada 5, lu selesaikan dari yang paling kecil. Ya. Karena secara mentalitas manusia, ketika lu berhasil selesaikan satu hutang, lu kan pede untuk bisa selesaikan hutang yang lain.
Jadi step 1 lu harus punya budget, step 2 lu harus perangin hutang-hutang lu. Dan yang ketiga lu bangun fondasi kecil ya. Ini ibaratnya kita sebutnya fondasi ya. Ketika lu punya fondasi ini, lu akan hidup lebih nyaman. Fondasi ini adalah uang tabungan lu ya. Ini tidak perlu diinvestasikan dulu, at least lu ada 10 juta gitu di tabungan. Angka yang lu nyaman terserah, mau lu misalnya gaji 50 juta, angkanya misalnya 100 juta terserah. Tapi lu harus punya fondasi. Jadi 3, senjata cuma 3. Nggak ada cara lain ya, ini nggak ada cara lain untuk keluar. Lu harus lakukan 3 ini. Ini nggak masalah gaji lu berapa, nggak masalah income lu berapa, ini masalah mindset. Karena banyak orang gajinya 50 juta, kayak gue bilang tadi, dia cicil rumah 30 juta, dia cicil mobil 10 juta, uangnya sisa 10 juta, itu udah stres dia abis itu. Setelah lu terapin 3 basic tadi, lu akan naik ya, ke namanya financial stability gitu. Ini level mulai stabil gitu. Lu nggak terlalu ngarep sama gaji kayak bulan ke bulan, lu nggak terlalu ngarep sama misalnya, oh harus dapat bonus untuk lu bisa bayar sesuatu. Ini zona yang orang bilang kelas menengah gitu kan. Atau biasanya disebut upper middle. Ini orang-orang yang kalian lihat mungkin punya mobil keluarga ya, LCGC, ini datang ke mall, makan di mall. Ini levelnya financial stability. Ini orang-orang yang hidupnya udah ibaratnya stabil nih, kata orang banyak tuh stabil. Tapi ini zona sebenarnya zona tipuan ya. Banyak orang yang nggak sadar mereka masuk ke perangkap di zona ini. Mereka kira mereka udah made it gitu. Di hidup ini mereka udah sukses gitu. Walaupun lu udah nggak bingung nih di zona ini untuk sekedar bayar internet, bayar listrik. Tapi lu itu masih satu kejadian lagi ya, lu balik lagi nih, lu balik ke survival lagi. Jadi satu tai yang dilempar aja lu balik ke survival di era ini. Makanya gue bilang ini zona penipuan gitu. Stabilitas ini fana. Ketakutan lu di sini masih nggak hilang ya. Iya, lu bisa punya baju yang lebih bagus dibanding orang yang di survival. Lu bisa beli tas yang lebih bagus, lu bisa naik mobil sedangkan mereka naik motor. Tapi di zona ini satu kejadian ya, orang tua lu sakit yang cukup serius, lu udah balik ke survival lagi atau bahkan minus lagi lu. Karena kata-kata financial freedom itu banyak sekali dilempar sama orang tanpa mengetahui artinya itu apa. Financial freedom itu bukan tujuan akhir ya, atau kita sebutnya destinasi. Financial freedom itu adalah proses ya, progresi. Jadi pelan-pelan, step by step. Ini zona lu punya dana liquid ya, dana yang bisa dicairin besok itu sekitar 6-12 bulan nih dari pengeluaran lu. Lu belum kaya, tapi lu udah nggak stres soal uang setiap hari. Apa yang lu harus lakukan ya kan, untuk dari stabilitas nih ke level selanjutnya, yaitu gue sebutnya independence. Independence gue akan kategorin ini ya, individual yang punya aset di atas 15 miliar rupiah. Ya. Ini baru independence nih. Jadi ini baru level 3 gitu. Buat yang mikir, oh itu besar sekali gitu. Angkanya datang dari mana? Simple, itu adalah high net worth individual ya. 1 juta dolar walaupun sekarang 16 sekian miliar gue tahu. Cuman gue akan pakai biar gampang 15 miliar. Dengan 15 miliar ya, lu tarik 4% dari itu, lu bisa hidup